Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang sama berbahagia di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 13 September 2024. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang hari ini diambil di dalam Yakobus pasal 2, ayat 17-26, mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersama-sama bersukacita karena kami mengalami pertolongan dan kasih-Mu. Kami boleh menjalani hidup kami dalam anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah lewat firman kebenaran ini, iman kami semakin dikuatkan sehingga menjadi iman yang benar dalam kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 2 ayat 17-26. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan." Aku akan menjawab, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan ia disebut sahabat Allah. Jadi kita lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema hari ini iman yang benar. Kapatonganan tongan. Bacaan ini sudah cukup sering kita temukan. Tidak jarang juga bagian ini dikontraskan dengan pandangan Paulus bahwa hanya karena iman kita dibenarkan. Namun secara sederhana, bacaan ini hendak menegaskan kepada kita orang percaya bahwa iman harus mewujud dalam segala perilaku kita. Setidaknya ada 4 ciri iman yang ditunjukkan dari bacaan ini. Yang pertama, iman yang tidak memberikan manfaat bagi orang lain bukanlah iman yang benar. Yakobus menegaskan bahwa iman yang tidak berbuah untuk kebaikan adalah iman yang salah. Kedua, iman yang salah adalah iman yang hanya memahami tetapi tidak menghasilkan ketaatan. Sebab setan pun
memiliki pengetahuan tentang siapa Tuhan. Begitu pula bagi kita bahwa pengetahuan tentang Tuhan saja tidaklah cukup. Iman harus menuntun pada tindakan dalam ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, iman sejati menawarkan ketaatan yang mahal. Yakobus menunjukkannya dari kisah iman Abraham. Darinya, Yakobus menegaskan bahwa iman sejati menawarkan ketaatan dengan pengorbanan yang besar. Iman yang menyelamatkan akan membuat pengorbanan yang besar untuk melayani dan menaati Allah. Terakhir atau yang keempat, iman sejati menawarkan kasih bagi orang lain. Pada bagian terakhir, Yakobus mengisahkan Rahab yang menyelamatkan orang lain. Imannya yang menyelamatkan bertindak demi kepentingan terbaik bagi orang lain, bahkan dengan mengorbankan diri sendiri. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk mewujudkan iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus, menyatakan iman yang benar. Mari terus kita berdoa agar kita senantiasa dikuasai Roh Kudus sehingga mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan wujud iman yang benar di dalam Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh ajaib kasih-Mu bahwa di dalam Tuhan saat ini kami boleh mengalami anugerah-Mu. Secara khusus kami boleh mendengarkan firman bahwa iman kami yang benar adalah iman yang diwujudkan di dalam perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Dan semua itu merupakan perwujudan kehidupan yang mengalami penyelamatan dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, peliharakan kami semua, peliharakan anak-anak-Mu, sehingga terus layak hidup dalam kebenaran-Mu, menyatakan iman yang benar di dalam Kristus. Haleluya. Amin.